Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Perkenalkan, aku Dava Fazril dari Universitas Indonesia, dan hari ini kita bakal belajar materi bilangan, materi kuantitatif, untuk submateri pecahan, desimal, dan bentuk persen. Ini perkenalan singkat tentang diri gue. Di sini dikit aja. Ini ada foto gue. Oke, langsung aja ke objektif materialnya. Jadi di sini kita bakal belajar tentang pecahan, lebih spesifiknya tentang memahami bagaimana konsep pecahan, desimal, dan persen. Kemudian menguasai konversi antar bentuk dari pecahan ke desimal dan ke persen, ataupun sebaliknya. Kemudian menerapkan operasi hitung, operasi berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan dan juga desimal. Dan menyelesaikan soal yang relevan nih dengan kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja kita ke inti materinya. Jadi, sebelum berangkat ke bagaimana praktek dari pecahan ini, kita harus berangkat dulu dari definisi. Karena sekali lagi ingat ya teman-teman, matematika itu berangkat dari definisi. Apapun itu. Misalnya kita ambil contoh lingkaran. Lingkaran itu apa sih sebenarnya teman-teman dalam matematika? Lingkaran itu kan bukan garis yang melengkung atau apa. Karena kalau definisinya salah, perhitungannya juga akan salah. Nah, lingkaran itu teman-teman, kalau teman-teman ingat waktu sekolah dulu, itu adalah kumpulan titik. Jadi bukan garis ya teman-teman, tapi kumpulan titik yang tidak terhingga sehingga terlihat seperti garis. Yang kumpulan titik tadi berjarak sama terhadap suatu titik pusat. Makanya lingkaran itu disebutnya kumpulan titik. Dan dia perhitungannya mengikuti berdasarkan definisi yang telah dibuat. Makanya dia pakai pi. Kenapa bukan 22/7 itu tidak relevan dan sebagainya, seperti itu ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan pecahan teman-teman. Pecahan ini bentuk paling dasar lah kalau kita mau belajar matematika. Ini kan salah satu bentuk bilangan ya teman-teman. Jadi pecahan itu merupakan salah satu bentuk bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan atau pembagian dari suatu bilangan. Maksudnya itu gini teman-teman. Jadi kalau bilangan satu itu satu kesatuan utuh. Nah, kalau pecahan bilangan, bilangan satu tadi itu dipecah-pecah teman-teman. Dipecah-pecah, misalnya kalau teman-teman motong kue nih, satu kue itu satu. Kalau teman bagi dua, nah setengah ini sama setengah ini kan sama rata. Jadi yang sebelah kiri 1/2, yang sebelah kanan 1/2 teman-teman. Karena dibagi dua dari satu kesatuan yang nilainya masing-masing satu. Makanya kita sebut satu dari dua bagian yang untuk menjadi satu. Masuk kan teman-teman? Kalau dibaginya 8 gimana? Ya sama aja. Kalau kalian ambil satu kue, dari 8 tadi ya 1/8. Ambil 3 kue, dari 8 tadi ya 3/8 dan seterusnya. Yang kalau digabungin jadi bilangan 1, seperti itu teman-teman. Nah, pembilang itu adalah angka yang di atas pecahan. Penyebut adalah angka yang di bawahnya. Nah, analoginya tetap kayak kue tadi teman-teman. Kue tadi kita bagi jadi 8, itu dari 1 kita potong jadi 8, yang penyebutnya itu adalah 8 potongan kue yang telah kita potong. Nah, pembilangnya adalah seberapa banyak kue yang kita ambil dari 8 potongan tadi. Misalnya kita ambilnya 2, ya berarti 2 dari 8 yang telah kita potong-potong. Ataupun 5 nih, itu sebagai pembilang dari 8 yang telah kita potong-potong. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk jenis-jenis pecahannya sendiri itu sebenarnya semuanya itu basicnya sama. Basicnya adalah pembilang dan penyebut. Jadi semua yang punya atas dan bawah atau pembilang dan penyebut itu bisa kita sebut sebagai pecahan. Apapun itu ya teman-teman, bisa atasnya akar kuadrat, bawahnya akar kuadrat, selagi dia bentuknya A dibagi B,
itu bisa kita sebut sebagai pecahan. Makanya kalau yang konvensional bentuk pecahannya pecahan biasa teman-teman, A per B. Nah, A per B-nya ini bilangan bulat dan bilangan bulat. Apapun itu bisa sebenarnya teman. Nah, pecahan campuran itu turunan dari pecahan biasa yang bisa memudahkan kita untuk melihat bilangan bulatnya sama pecahannya teman-teman. Misalnya tadi kan ada misalnya kita ambil contoh di pecahan biasa nih 3/4. Kalau 3/4 tadi kita tambahin lagi 3/4 jadinya kan 6/4 ya teman-teman. Nah 6/4 itu kan yang atasnya udah lebih dari penyebutnya ya teman-teman. Pembilangnya udah lebih dari penyebutnya. Kita lihat lebihnya berapa. 6/4 itu kan berarti ada kelebihan 2. Nah jadi kita pecah aja teman-teman. Kalau udah lebih itu bisa kita klasifikasikan atau kita pisahkan menjadi bilangan bulat. Jadi nanti 6 dikurang 4 itu kan dapatnya 2. Nah, nanti bilangan yang lainnya itu udah jadi pecahan bulat, yang 2-nya ini jadi 2/4 teman-teman. Mungkin kita bisa lebih memahaminya saat contoh soal ya teman-teman. Pecahan campuran seperti itu teman-teman. Nah, pecahan desimal, ya ini sebenarnya bentuk desimal biasa teman-teman. Cuman kalau teman-teman ingat sewaktu sekolah dulu, ini bisa kita nyatakan dalam pecahan biasa juga. Makanya pecahan desimal ini ya pecahan biasa yang bisa didesimalkan. Nih kalau teman-teman paham, sudah belajar juga, 0,5 itu kan kalau teman-teman ingat itu sama saja 5/10. Kenapa 5/10? Karena dia hanya satu angka di belakang koma teman-teman. Jadi kita bisa pakai per 10 ya teman-teman. 0,5/10 artinya. 0,75 itu sama saja kan 2 angka di belakang koma berarti penyebutnya itu per 100 teman-teman. Jadi 75/100. Dan per 100 ini kalau teman-teman ingat per 100 itu adalah persen. Makanya persen itu bahasa lain atau kata lainnya per 100 teman-teman. Jadi ini bisa kita bilang juga 75%, 75/100 ataupun 0,75 teman-teman. Pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah dua pecahan yang nilainya sama meskipun pembilang atau penyebutnya beda. Nah, ini bentuk yang ingat teman-teman, matematika itu sifatnya bisa diubah-ubah. Kalau teman-teman tadi belajar tentang bilangan, kan ada asosiatif, asosiatif, kemudian distributif dan juga dibolak-balik gitu teman-teman, komutatif. Seperti itu teman-teman. Nah ini berlaku juga buat pecahan. Kenapa 1/2 bisa sama dengan 2/4? Ya karena ini atas sama bawahnya sama-sama dikali 2. Ingat ya teman-teman kalau mau ngubah pecahan kayak gitu, atas sama bawahnya harus diperlakukan sama teman-teman. Nah 2/4 ini kenapa sama dengan 3/6? Ya karena yang 1/2 tadi itu bisa kita kali 3, ya atas sama bawahnya itu jadi 3/6. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke operasi pada pecahan. Operasinya sama sebenarnya teman-teman untuk bilangan ataupun pecahan. Ya ada penjumlahan pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Cuman kalau penjumlahan dan pengurangan itu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu teman-teman. Karena agar memudahkan dalam penjumlahannya. Karena kalau penyebutnya beda itu tidak bisa teman-teman. Analoginya kayak untuk bilangan 1/4 itu untuk menjadi 1 kan dia butuh 4 tambahan lagi teman-teman. Jadi biar 4/4. Tapi kalau kita ditambahin dengan 1/3 kan nggak apple to apple teman-teman. Karena yang satunya harus butuh 4 kali untuk jadi 1, yang satunya cuma butuh 3 karena penyebutnya 3 untuk jadi 1. Ini ada contohnya teman-teman. Kalau perkalian itu beda teman-teman. Perkalian lebih sederhana. Perkalian ini kita tinggal kaliin aja penyebut sama penyebut, pembilang sama pembilang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi 2/3 kali 4/5 ya tinggal 2 kali 4, 3 kali 5. Seperti itu teman-teman. Kalau pembagian, nah ini pembagian unik nih teman-teman. Pembagian itu basicnya sama kayak perkalian, cuman dia pecahan berikutnya itu dibalik teman-teman. Nih, misalnya 2/3 dibagi 4/5. Nah, 4/5-nya itu kita balik jadi 5/4. Baru kita gunain
konsep perkalian. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke desimal. Tadi kan kita sudah sempat mention desimal. Desimal itu intinya adalah pecahan yang penyebutnya mulai dari per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Tergantung berapa angka di belakang koma. Begitu ya teman-teman. Kalau untuk penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian, itu kita mulai dulu deh dari penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan itu kalian harus menyesuaikan dengan kolom baris ya. Kolom-kolom ya. Maksudnya gini teman-teman. Ini kan ada 2,5 tambah 1,75. Nah, itu harus menyesuaikan garisnya itu dengan titiknya atau komanya teman-teman. Jadi 2,5 tambah 1,75 ya 5-nya kan nggak ada tuh kalau kalian setarain. Karena kan yang satu cuman 1 digit di belakang koma, yang satunya 2 digit. Jadi 5 ini karena tidak ada temennya tetap. Dan 7 sama 5 karena dia sama-sama 1 digit di belakang koma itu kita jumlahin aja teman-teman. 12. Nanti sisanya baru kita naikin ke atas. Jadi 2 tambah 1, 3. Tambah sisa tadi 1 dari 5 tambah 7 itu jadi 4. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini mengubah pecahan ke desimal. Nah, mengubah pecahan ke desimal yang kayak tadi teman-teman, kita bisa gunain analogi per 100, per 10, per 1000 juga tuh lebih memudahkan. Kalau di contoh ini langsung dibagi ya teman-teman. Tapi kalau seperempat ini sama-sama atasnya kita kali dengan 25 agar menjadi per 100. Atasnya kali 25 jadi 25, bawahnya kali 25 jadi 100. Nah, kalau 100 berarti 25 ini harus di belakang koma itu 2 digit. Nah, di belakang koma 2 digit dapatlah 0,25. Kalau 7/8 sama juga teman-teman. Kita kali dengan 12,5 kalau nggak salah ya teman-teman. Kalau untuk per 8 dapatlah hasilnya 0,875 teman-teman. Dikali 125 ya teman-teman. Jadi ya per 1000 teman-teman. Nah, kalau per 1000 itu 3 angka di belakang koma. Seperti itu teman-teman. Perkalian, pembagian ini bisa teman-teman pahami juga. Nah, ini untuk persen. Tadi kita sempat mention juga. Persen itu artinya per 100. Ya, ini basicnya sama dengan desimal teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke latihan teman-teman. Agar lebih mudah memahaminya ya teman-teman. Oke, jadi kita dikasih nilai 3/4, 0,75, dan 75%. Manakah yang sesuai ya teman-teman? 3/4, ini teman-teman kali aja atas sama bawahnya, kali dengan 25, kemudian bawahnya kan dapat per 100. Artinya 2 digit di belakang koma untuk pembilangnya. Maka kita dapat 0,75. Untuk lebih detailnya seperti pembahasan yang di samping ya teman-teman. Nah, nomor 2, ingat kan tadi teman-teman, kalau teman-teman atas sama bawah pembilang sama penyebutnya dikali 25 itu dapatlah 75/100. 75/100, ingat teman-teman, apa sebutannya? Persen. Jadi per 100 itu persen artinya. 75/100 kita sebut sebagai 75%. Jadi nomor 2 benar juga. Nomor 3, 0,75 sama dengan 75%. Nah, kita pakai hukum matematika lah. Kalau A sama B itu sama, maka B sama dengan begini teman-teman. Misalnya kita analogin 1 sama 2 ini, 3/4 ini A, 0,75 ini B, 75% ini C. Nah, kalau A sama B itu benar dan A sama C itu benar, maka B sama dengan C itu benar. Nah, ini nomor 3, B sama dengan C itu benar. Nomor 3 benar ya teman-teman. Nah, nomor 4, ini kan 75%. Harusnya 0,75 teman-teman. Karena kan tadi kita AB 3/4 tuh A, ini B, kemudian 3/4 itu A sama dengan 75% itu yang kita sebut C. Maka bentuk desimalnya harus 0,75 teman-teman. Tidak bisa 0,0075.
maka nomor 4 salah. Yang benar 1, 2, 3 saja. Yang jawabannya B. Nah, ini seperti itu juga teman-teman. Kita coba mudahkan saja ya teman-teman. Kita singkat. 0,2 apakah sama dengan 1,5? Kalau teman-teman bagi nih 1/5, itu hasilnya pasti 0,2. Atau kalau 0,2 kalian jadikan bilangan atau 2/10, terus disederhanakan jadi 1/5, maka jawabannya benar. Nomor 1 benar. Nomor 2 itu benar juga teman-teman. Ini bentuk persentasenya. Nomor 3 itu benar juga karena 1/5. Ini hukum yang tadi teman-teman. Karena dia 0,2 sama dengan 5, ya berarti 1/5-nya 0,2-nya sama dengan 20%, ya 1/5 sama dengan 20%, begitu teman-teman. Nah, nomor 4 ini teman-teman salah. Karena tadi kan kita udah lihat kalau bentuk desimal dari 20% itu adalah 0,2. Nomor 4 salah. Jadi 1, 2, 3 saja. Yang B. Nah, kemudian ini juga teman-teman 45%, 0,45 dan 9/20. Nah, 45% tadi kita lihat per 100. Per 100 artinya 2 digit di belakang koma. Yang berarti 45 ini kan udah 2 digit. Tinggal taruh koma aja di depannya. 0,45. Benar, teman-teman. Nah, nomor 2 itu benar juga teman-teman. Karena 45% itu kalau kita jadiin pecahan jadi 45/100. Kita sederhanain jadi 9/20. Nomor 3. Nomor 3 itu 0,45 apakah sama dengan 9/20? Tadi, hukum matematika teman-teman. Kalau 45% bentuknya 0, bentuk desimalnya 0,45 dan bentuk pecahannya 9/20, ya berarti ini nomor 3 benar teman-teman. Karena sudah dibuktikan oleh nomor 1 dan 2. Nomor 4, nah ini. Tadi kan 0,45 itu bentuk persennya 45%. Nggak mungkin 4,5%. Jadi nomor 4 salah. Jawabannya B lagi teman-teman. Kemudian nomor 4 ya teman-teman. Kita ada angka 0,375, 3/8, dan 37,5%. Kalau teman-teman perhatiin, ini kita bisa sederhanakan juga ya teman-teman. 0,375 itu kan sama dengan 375 per 1000. Yang kalau kita sederhanain, maka akan dapat angka 3/8. Maka nomor 1 benar. Nomor 2, 0,375 per 1000 mau kita jadiin bentuk persen. Karena mau kita jadiin bentuk persen, atas sama bawahnya itu kita kali 10 teman-teman. Kita bagi 10 teman-teman maksudnya. Jadi yang atasnya itu kalau teman-teman bayangin itu jadi 37,5, yang bawahnya kita bagi per 10 jadi 100. Karena kan tadi 1000 ya teman-teman. Jadi 37,5 per 100. Per 100 tadi apa teman-teman? Kita sebut sebagai persentase. Jadi 37,5%. Benar juga nomor 2. Nomor 3, tadi hukum matematika ya teman-teman. Kalau di Zenius, Bang Sabda bilang itu hukum postulat. Kalau ininya 1 sama 2 benar, ya ini tinggal kita persamain aja teman-teman. Ya 3/8 ya sama persentasenya dengan nomor 2. Nah ini satu kesatuan. 1, 2, 3 benar. Nomor 4, 37,5%. Ini salah teman-teman, karena bentuk desimalnya kan bukan seperti ini tadi ya teman-teman. Bentuk desimalnya seperti nomor 1 dan 2. Oke, 1, 2, 3 jawabannya B. Nomor 5, 2/3 dan 5/6. Perhatikan pernyataan berikut. Mana yang benar? Ini tinggal ditambah aja teman-teman. Ingat ya teman-teman, kalau pecahan itu ditambah, penyebutnya harus kita samakan. Seperti contoh, setelah disamakan hasilnya 9/6. Kemudian juga nomor 2 kita samakan, dapatlah hasilnya 3/2. Nomor 3 juga begitu. Kita jadiin pecahan dulu. 3/2, nanti baru kita bagi. Jadi 1,5 teman-teman. Benar juga. Nomor 4, 9/6 itu sama nggak 150%? Jawabannya salah ya teman-teman, karena setelah kita atas sama bawahnya kita jadiin per 100, penyebutnya kita jadiin per 100, hasilnya adalah 150%. Oh, benar juga teman-teman. Jadi nomor 4 benar juga teman-teman, maaf. Jadi jawabannya E teman-teman.
Terus kita lanjut lagi ke nomor 6. Nomor 6 ini kita lihat ada angka 0,125, 1/8, dan 12,5 teman-teman. Nah, kalau kita kerjain 0,125 kan berarti 3 angka di belakang koma. Kalau kita jadiin pecahan 125 per 1000 karena 3 digit di belakang koma. Nah, 3 digit di belakang koma tadi setelah kita sederhanain 125 per 1000 itu dapatlah 1/8. Begitu juga dengan nomor 2. Ini kan tadi per 1000. Atas penyebutnya kita bagi 10 biar jadi per 100. Karena penyebutnya kita bagi 10, atasnya juga harus kita bagi 10. 125 bagi 10, 12,5. 12,5 per 100 kita sebut sebagai 12,5%. Nah, karena nomor 1 sama 2-nya benar, maka nomor 3 ini kita tinggal ikuti hukum postulat. Yang artinya kita bisa menyamakan kalau A sama B sama, A sama C sama, maka B sama dengan C. Maka nomor 3 benar. Nomor 4 salah karena bentuk desimal dari 12,5% adalah 0,125. 123 benar yang B. Nomor 7 ada angka 7/10, 0,7 dan 70%. Dan kalau teman-teman cari nomor 1 itu benar karena kan per 10 berarti 1 digit di belakang koma. Jadi 0,7 karena 7 cuma 1 digit doang di atasnya. 7/10 apakah 70%? Kita harus buat jadi per 100 ya teman-teman. Jadi 10 tadi kita kali 10 karena penyebutnya dikali 10, atasnya juga harus kita kali 10. Jadinya 70 per 100 yang artinya sama dengan 70%. Nah, nomor 3 hukum postulat tadi, kalau 1 sama 2 udah benar, maka nomor 3 tinggal 0,7 ya sama dengan 70%. 1, 2, 3 benar. Nomor 4 ini salah. 70% bentuknya bukan ini ya teman-teman. Desimalnya itu bentuknya nomor 3. Jadi 1, 2, 3 benar, jawabannya B. Nomor 8 itu ada 0,56 dan 14,25. 0,56 ini kalau kita sederhanain itu kan bakal jadi pecahan 56 per 100 ya teman-teman. Nah, 56 per 100 tadi kalau kita sederhanain bakal ketemu 14,25. Nah, 0,56 tadi kan bisa kita jadiin 56 per 100. Ingat teman-teman, kalau per 100 artinya persentase. Berarti 56 per 100 sama dengan 56%. Nah, nomor 3 sama kayak hukum postulat tadi. Nomor 1, 2 benar, berarti tinggal kita ikutin aja alurnya 14 per 25 ya berarti sama dengan 56%. Nomor 4, 56% sama dengan 0,056. Ini salah ya teman-teman, karena bentuk desimalnya adalah 0,56 seperti yang pernyataan nomor 2. Nah, kalau dijadiin bentuk persen dijadiin bentuk desimal juga, persen tadi itu hanya 0,56 bukan 0,056. Jadi nomor 4 salah. Jawabannya B, 1, 2, 3 saja yang benar. Nomor 9, 4/5, 0,8 dan 80%. 4/5 apakah sama dengan 0,8? Jawabannya sama ya teman-teman, karena itu bisa kita kali aja teman-teman. Jadi penyebutnya per 10, jadi dia harus dikali 2, berarti atasnya harus kita kali 2 juga jadi 8. 8/10 itu 1 digit di belakang koma karena dia hanya 1/10 ya teman-teman. Jadi 1 digit di belakang koma, 0,8. Nomor 2 ini juga benar teman-teman. Tinggal kita kali aja teman-teman. 4,5 itu 0,8. 0,8 kita kali 100%, jawabannya 80%. Jadi jawabannya benar. Nomor 3 kita ikuti hukum nomor 1 dan 2 ya, itu yang benar, maka nomor 3 ini mengikuti aja. Benar juga. Nomor 4 pasti salah karena bentuk desimal dari 80% adalah di pernyataan nomor 3. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya B, 1, 2, 3 benar, nomor 4 salah. Nomor 10 teman-teman. Maaf ya agak pilek teman-teman. Nomor 10 kita ada 5/12 desimal dan persen. Dia minta bentuk desimal dan juga persennya ya teman-teman. Oh ya, ingat ya teman-teman. Tidak semua bilangan pecahan itu bisa dijadikan
bentuk mutlak dari bilangan desimal, teman-teman. Karena ada beberapa bilangan yang ujungnya itu tidak terhingga, teman-teman. Karena ujungnya terus ditulis kayak bentuk pecahan 1/3 dan seterusnya. Dan begitu juga sebaliknya. Tidak semua pecahan, tidak semua bilangan desimal bisa dijadiin pecahan. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini makanya tandanya bukan tanda sama dengan, teman-teman, tapi tanda hampir sama dengan lah. Artinya itu nilai yang mendekati, bukan berarti sama dengan. Kalau sama dengan ya sama, bisa kita otak-atik nilainya, bisa kita berlakukan hukum postulat. Nah, kalau teman-teman bagi 5 bagi 12 itu hasilnya adalah 0,4166666666. Nggak habis-habis tuh. Makanya kita gunainnya bukan tanda sama dengan, tapi tanda sama dengan yang kayak bergelombang gitu ya, teman-teman. Nomor 1 jawabannya benar karena setelah dibagi 0,416666 yang dibulatin 0,4167 itu benar. Nomor 2 itu benar juga karena 0,4167 kan kalau mau jadiin persen tinggal geser aja 2 digit di belakang koma tadi, geser ke kanan jadi 41,67%. Nomor 3 sesuai hukumnya, yang nomor 1 2 itu benar, kan nomor 3 juga benar karena kan lihat nilainya itu sama. Nah, nomor 4 ini salah karena bentuk desimalnya bukan 0,04167 tapi 0 yang ini 1 aja. Jadi nomor 4 salah. Jawabannya B. 1 2 3 benar dan nomor 4 salah. Oke, teman-teman, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini dan sedikit latihan soal. Intinya kita di sini itu akan membahas sedikit kata kunci lah. Dalam pecahan itu ada pecahan, desimal dan juga persentase. Ketiga format tadi itu sebenarnya sama dan merupakan bentuk dari pecahan lah. Ataupun sebaliknya. Mereka itu sama, teman-teman, tinggal diubah-ubah aja. Itu bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Kebutuhan yang seperti apa? Misalnya kalau teman-teman ingin menjumlahkan persentase tapi satunya dalam bentuk pecahan, nah itu teman-teman bisa disamakan dulu dengan kebutuhan ya. Misalnya kebutuhan memang untuk persentase, semuanya kita samaratakan jadi persentase dan begitu juga sebaliknya. Persen itu desimalnya geser ke kiri. Desimal itu persennya geser ke kanan. Seperti yang tadi, teman-teman. Misalnya kalau 0,4167. Itu artinya kita geser aja 2 digit tadi yang di belakang koma itu geser ke kiri, maka jadi 41,67%. Begitu juga sebaliknya. Operasi pecahan. Kalau dalam operasi pecahan itu fokusnya pada penyebut, khususnya untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Kalau desimal itu fokusnya pada koma. Jadi komanya itu harus, kalau kalian jejerin dari atas ke bawah gitu, komanya itu harus satu baris ya, teman-teman. Satu baris lah. Dan kalau untuk pembagian ingat ya, teman-teman. Pecahan berikutnya setelah pecahan yang pertama itu dibolak-balik dan dijadiin pembaginya tadi jadi jadi operasi kali. Seperti itu, teman-teman. Oke, thank you semuanya. Great jobs, studi maths. Sekarang kamu udah mengambil langkah penting nih untuk membangun masa depan kamu yang lebih baik. Nah, kalau teman-teman mau mendukung Let's Study, kalian juga bisa menjadi donatur. Di sini ada kris yang bisa kalian scan. Thank you semuanya udah nyimak sampai akhir. Aku tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.